Tahukah kamu, pasar itu jarang sekali membunuh seorang trader menggunakan chart. Kebanyakan trader justru tumbang karena emosi mereka sendiri. Selamat datang di episode Bandar Psychology dan Mindset, di mana hari ini kita akan membongkar dua senjata psikologis paling mematikan yang digunakan oleh bandar, FOMO dan FUD. Jika kamu mau serius belajar cara trading yang benar, kamu bisa pelajari sistem trading saham Kotakasu lewat ebook yang link pemesanannya ada di deskripsi. Mari kita mulai dengan yang pertama, FOMO atau Fear of Missing Out. Ini adalah rasa takut ketinggalan kereta. Kamu lihat sebuah saham tiba-tiba terbang tinggi, teman-temanmu di grup pamer cuan, dan media memberitakannya terus-menerus. Seketika, rasa panik muncul. Kamu merasa harus ikut masuk sekarang juga atau akan menyesal selamanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Biasanya, kamu masuk di harga pucuk, tepat saat para pemain besar mulai jualan. Kamu juga sering kali masuk dengan lot yang terlalu besar, jauh melebihi toleransi risikomu. Kenapa? Karena keserakahan mengambil alih. Kamu tidak lagi berpikir rasional tentang potensi kerugian. Yang ada di pikiranmu hanyalah keuntungan fantastis yang mungkin kamu dapatkan. Logika dan rencana trading yang sudah kamu susun rapi-rapi mendadak terlupakan. Kamu hanya fokus pada satu hal. Saya harus masuk sekarang. Inilah jebakan FOMO. Bandar sengaja menciptakan euforia ini. Mereka memompa harga secara tiba-tiba dan masif untuk menarik perhatian para trader retail seperti kita. Ketika kita semua berbondong-bondong masuk karena FOMO, itulah saat yang tepat bagi mereka untuk keluar dan merealisasikan keuntungan. Mereka menjual saham mereka kepada kita yang sedang dilanda euforia. Hasilnya, kita nyangkut di harga atas sementara mereka tertawa sambil menghitung uang. Jadi, ketika kamu merasakan dorongan kuat untuk membeli saham yang sudah naik tinggi dengan cepat, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini bagian dari rencanaku, atau aku hanya sedang terkena FOMO? Sekarang, mari kita bahas senjata kedua yang tidak kalah berbahayanya, FUD. FUD adalah singkatan dari Fear, Uncertainty, and Doubt, atau ketakutan, ketidakpastian, dan keraguan. Ini adalah kebalikan dari FOMO. Jika FOMO membuatmu membeli di harga puncak, FUD akan membuatmu menjual di harga terendah. Bayangkan skenario ini, kamu sedang memegang sebuah saham yang fundamentalnya bagus. Tiba-tiba, muncul berita-berita negatif yang tidak jelas sumbernya. Analis abal-abal mulai bicara buruk tentang prospek perusahaan. Di grup-grup diskusi, orang-orang mulai menyebar kepanikan. Harga sahamnya pun mulai turun perlahan, lalu semakin cepat. Apa yang kamu rasakan? Takut. Kamu mulai ragu dengan analisismu sendiri. Kamu bertanya-tanya, jangan-jangan benar apa kata mereka? Jangan-jangan saham ini akan bangkrut? Ketidakpastian ini menggerogoti keyakinanmu. Akhirnya, karena tidak tahan melihat portofoliomu terus merah, kamu memutuskan untuk cut loss dan menjual semua sahammu. Dan apa yang terjadi beberapa waktu kemudian? Harga sahamnya perlahan berbalik arah dan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Kamu baru saja menjual tepat di dasar. Siapa yang membeli sahammu saat kamu panik? Tentu saja, bandar. Mereka sengaja menyebar FUD untuk menciptakan kepanikan massal. Mereka ingin para retail yang ketakutan menjual saham bagus mereka dengan harga murah. Setelah mereka berhasil mengakumulasi cukup banyak barang di harga bawah, mereka akan mulai mengangkat harganya kembali. Mereka hidup dan berpesta di antara dua emosi kita, keserakahan saat FOMO dan ketakutan saat FUD. Jadi, FOMO membuatmu membeli di harga tinggi, dan FUD membuatmu menjual di harga rendah. Keduanya adalah alat yang sangat efektif untuk memindahkan uang dari kantong trader yang emosional ke kantong bandar yang sabar dan disiplin. Kunci untuk bertahan dan menang dalam permainan ini adalah dengan menguasai emosimu sendiri. Ingat, jika kamu bisa tetap tenang saat seluruh pasar sedang panik atau euforia, kamu sebenarnya sudah selangkah lebih maju dibandingkan mayoritas trader di luar sana. Jangan biarkan emosimu menjadi mainan mereka. Buatlah rencana trading yang solid, patuhi aturan manajemen risikomu, dan yang terpenting, percayalah pada analisismu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga konten ini bermanfaat untuk membantumu menjadi trader yang lebih baik dan lebih bijak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar psikologi pasar. Sampai jumpa di video berikutnya.